Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-mas'alatu al-thaniyatu wal-thalathun, tradisi jahiliyah yang ke-32, kufruhum bil haqq idza kana ma'a man la yahwuna. Mereka orang-orang jahiliyah mengkufuri kebenaran. Mereka kufur kepada kebenaran, menolak kebenaran, mengingkari kebenaran apabila bersama orang yang tidak mereka sukai. Jadi orang-orang jahiliyah mereka apabila melihat kebenaran, apabila mereka mendengar kebenaran, apabila mereka mengetahui kebenaran berasal dari orang yang mereka benci, berasal dari orang yang tidak mereka sukai, maka orang-orang jahiliyah menolaknya. Orang-orang jahiliyah menolaknya. Jadi mereka itu punya patokan. Saya akan menerima kebenaran jika berasal dari orang yang saya cintai. Tetapi jika kebenaran berasal dari orang yang tidak saya sukai, berasal dari orang yang saya benci, atau berasal dari golongan yang saya benci, maka orang-orang jahiliyah menolak kebenaran. Demikianlah perilaku orang-orang jahiliyah. Padahal apabila kebenaran itu disampaikan, kita wajib menerimanya dari siapapun juga, baik dari orang yang kita cintai ataupun dari orang yang kita benci. Kenapa? Karena al-haqqu dhalatul mu'min. Kebenaran itu barang hilang milik orang yang beriman. Aynama wajada akhadha. Dimanapun mereka menjumpai, mereka mengambilnya. Al-haqqu dhalatul mu'min. Al-haq, kebenaran itu barang berharga milik orang yang beriman. Jika hilang, dimanapun berada, orang yang beriman akan mengambilnya, baik dari orang yang mereka cintai ataupun dari orang yang mereka benci. Adapun orang-orang jahiliyah, pengikut tradisi jahiliyah, mereka mengingkari kebenaran jika bersama orang yang tidak mereka suka. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 113, wa qalatil yahud laisatin nasara ala syai'. Orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani tidak berada di atas ajaran yang benar. Padahal
Di dalam kitab Taurat terdapat keterangan bahwasannya Nabi Isa alaihissalam adalah nabi yang benar, utusan Allah Subhanahu wa taala, membawa ajaran yang hak. Tetapi orang-orang Yahudi mengingkari, orang Yahudi mengkufurinya. Mereka tidak mau menerima kebenaran kecuali bersama orang yang mereka cintai. Sebaliknya orang Nasrani berkata, wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'in. Orang-orang Nasrani berkata, agama Yahudi bukan ajaran yang benar. Orang-orang Nasrani membaca di dalam kitab Injil bahwasannya Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang hak. Namun karena kebencian mereka, karena kedengkian mereka, mereka menolak kebenaran. Adapun umat Islam, kita mengatakan bahwasannya semua para nabi dan para rasul agamanya benar. Semua para nabi dan para rasul dinuhum wahid. Nabi Musa alaihissalam berada di atas ajaran yang benar. Nabi Isa alaihissalam berada di atas ajaran yang benar. Kita mengimani semua para nabi dan para rasul. Kita tidak membenci satupun di antara mereka. Allah Ta'ala berfirman, amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kita tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasul utusan Allah. Jadi sebagaimana orang Yahudi membenci Nabi Isa alaihissalam, demikian pula orang Nasrani membenci ajarannya Nabi Musa alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman, wa hum yatluna al-kitab, padahal mereka itu membaca kitab suci. Orang-orang Yahudi membaca kitab Taurat bahwasannya Nabi Isa alaihissalam adalah rasul utusan Allah yang hak. Orang Nasrani membaca kitab Injil, terdapat keterangan bahwasannya Nabi Musa alaihissalam adalah rasul utusan Allah yang hak, membawa ajaran yang hak. Namun mereka menolaknya. Demikian. Ini adalah tabiatnya orang-orang jahiliyah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, ainur ridha an kulli aibin kalilatun wa ainus sukhti tubdil masawiyah. Mata yang ridha menutupi semua aib. Mata ridha, ainur ridha, mata yang ridha menutupi semua aib. Apabila cinta sudah melekat, apa ya Bang? Kalau orang Indonesia mengatakan dari gula Jawa rasa apa? Ini ainur ridha. Ainur ridha an kulli aibin, mata yang ridha, yang cinta menutupi semua aib. Orang jahiliyah itu, walaupun imamnya itu berada di atas kesesatan, tetap dicintai. Orang jahiliyah, Musailamah al-Kadzdzab itu pendusta. Nabi Muhammad SAW itu orang yang paling jujur, manusia yang paling jujur. Pengikut Musailamah al-Kadzdzab berkata, walaqad na'lamu, kita ini tahu, bi anna Muhammadan shadiqun, Nabi Muhammad SAW itu jujur. Wa Musailamah
kadzab. Kami tahu Musailamah itu pendusta. Walakinnal kadzab min Bani Hanifah ahabbu ilaina min as-sadiq min Mudar atau min Quraisy. Tetapi orang yang dusta dari Bani Hanifah, dari golongan kita yang kita cintai, lebih kita cintai, lebih kita sukai daripada orang yang jujur tapi dari Mudar, dari Quraisy. Subhanallah. Orang jahiliyah itu seperti itu. Orang jahiliyah itu menolak kebenaran kecuali berasal dari mereka yang orang-orang yang mereka cintai. Jadi mereka itu sudah punya patokan. Kalau kebenaran itu berasal dari orang yang kita cintai, mereka akan ikut. Tapi kalau berasal dari mereka, orang yang mereka benci, maka orang-orang yang memiliki perangai jahiliyah menolak kebenaran. Menolak kebenaran karena berasal dari orang yang mereka benci, berasal bukan dari golongan mereka, berasal bukan dari organisasi mereka. Itu perangai jahiliyah. Pengikut kebenaran itu menerima kebenaran. Ungdur man maqala wala tangdur man qala. Lihatlah apa yang diucapkan, jangan dilihat siapa yang mengucapkan. Kalau yang diucapkan benar, terimalah. Demikian Rasulullah SAW diriwayatkan bahwasanya datang, jadi orang-orang Yahudi, datang seorang Yahudi kepada Nabi SAW. Wa qala innakum tusyrikun. Orang Yahudi berkata, wahai umat Islam, kalian itu menyekutukan Allah. Taquluna ma sya'allahu wa sya'a Muhammad. Kalian mengatakan atas kehendak Allah dan atas kehendak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan syirik. Yang mengatakan siapa? Yang mengatakan siapa tadi? Para Yahudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara an yaqulu ma sya'allahu wahdah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk mengatakan ma sya'allahu wahdah. Wahai para sahabat, katakanlah atas kehendak Allah saja. Wala yaqulu ma sya'allahu wa sya'a Muhammad. Wahai para sahabat, jangan mengatakan atas kehendak Allah dan atas kehendak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lihatlah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima kebenaran walaupun dari siapa tadi? Dari orang. Dalam riwayat yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjaga sedekah Ramadan, menjaga zakatul fitri. Lalu ada orang yang datang mencuri 3 malam berturut-turut mencuri, ditangkap oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di malam yang ketiga, orang tersebut mengajarkan, wahai fulan, maukah aku ajarkan kepadamu kalimat? Jika engkau membacanya, syaitan tidak akan bisa mendekatimu sampai pagi hari. Bacalah ayat kursi. Lalu Abu Hurairah melepaskan orang tersebut. Abu Hurairah melepaskan orang tersebut. Di pagi hari Abu Hurairah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Abu Hurairah, ma fa'ala asiruka?" Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan tawananmu? Abu Hurairah berkata, "Ya Rasulullah, aku menangkapnya." Kemudian dia mengajarkan kepadaku kalimat. Apabila aku membacanya,
tidak akan ada setan yang bisa mendatangiku, mendekatiku sampai pagi hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'lamu man ya'tika fi hadhihi layali thalath." Wahai Abu Hurairah, apakah kamu mengetahui siapa yang datang kepadamu pada 3 malam ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu syaitan, yang datang kepadamu itu syaitan. Sadaqaka wa huwa kadzub." Kali ini dia jujur kepadamu padahal dia berdusta. Kali ini dia jujur kepadamu padahal dia adalah pendusta. Ini menunjukkan faedah tak wajib menerima kebenaran datangnya dari siapapun juga. Jadi syaitan mengucapkan kalimat yang benar, terima. Ini jangan dibalik ya, jangan dipahami dengan pemahaman yang keliru. Dengan pemahaman belajar kepada siapapun juga. Yang benar ambil, yang salah buang. Ada demikian. Itu adalah pernyataan yang menyimpang. Pembahasan kita adalah menerima kebenaran. Kita wajib menerima kebenaran datangnya dari siapapun juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shadaqaka wa huwa kadzub." Orang tadi malam itu jujur kepadamu padahal dia adalah apa? Pendusta. Orang tadi malam itu jujur kepadamu. Syaitan itu jujur kepadamu padahal dia adalah pendusta. Ini menunjukkan bahwasannya kita wajib menerima kebenaran dari siapapun juga, baik dari orang yang kita cintai ataupun dari orang yang kita benci. Di dalam riwayat disebutkan, riwayat Imam Bukhari, "Ja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min ahbaril Yahudi." Datang pendeta Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, "Inna Allah yaqdi as-samawati bi yaminihi." Allah Subhanahu wa taala melipat langit dengan tangan kanannya. Wa yahmilul jibala alla isba. Allah memegang gunung, membawa gunung di atas jarinya. Wal aradina ala isba. Allah Subhanahu wa taala membawa bumi di atas jarinya. Kecil dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa hatta badat nawajibuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa membenarkan apa yang disampaikan orang Yahudi tadi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membenci orang Yahudi. Tetapi ketika orang Yahudi tadi menyampaikan kebenaran, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerimanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa, dhahikan hatta badat nawajibu. Hadis riwayat Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, datang wanita Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita ini berlindung, "A'udzubillahi min adzabil qabr." Aku berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Apakah ada siksa kubur?" Kemudian datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah bertanya, "Apakah ada siksa kubur?" Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Jadi demikian. Jadi kebenaran itu dhalatul mu'min, barang yang dicari orang yang beriman. Sesuatu yang dicari orang yang beriman adalah kebenaran. Aina ma wajadahu akhadahu. Di mana mereka menjumpainya, mereka mengambilnya. Dan orang-orang yang beriman itu tidak peduli, baik yang mereka yang menyampaikan kebenaran adalah orang yang mereka sukai
ataupun orang yang mereka benci. Mereka punya kaidah kebenaran wajib diambil dari siapapun juga. Adapun orang-orang jahiliyah, mereka tidak mau menerima kebenaran apabila berasal dari orang yang mereka benci. Waliyadzubillah. Wallahu ta'ala. Sudah ada. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah ada barakallahu fiikum. Dari bab ini terdapat beberapa pelajaran dan faedah yang bisa diambil. Yang pertama, min adati ahli jahiliyah annahum yaruddun al-haqq idza kana ma'aman la yuhibbuna. Di antara tradisi jahiliyah,
mereka menolak kebenaran jika bersama orang yang tidak mereka sukai. Di antara tradisi jahiliyah menolak kebenaran jika bersama orang yang tidak disukai. Jadi ukuran kebenaran bagi orang jahiliyah itu suka dan suka. Kalau berasal dari orang yang mereka sukai, mereka menerima. Kalau berasal dari orang yang tidak mereka sukai, mereka menolak. Walaupun yang disampaikan benar, walaupun. Naudzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari kehinaan dunia dan dari kesesatan atau dari siksa akhirat. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-khawfu min al-hasad, khawatir dari iri hati. Khawatir dari iri hati artinya adalah kita takut dari sifat dengki. Hendaklah kita takut dari sifat dengki. Jadi kedengkian inilah yang menyebabkan orang itu menolak kebenaran dari orang yang mereka benci. Sifat dengki inilah, sifat iri hati, yang mengakibatkan orang menolak kebenaran dari mereka-mereka yang tidak disukai. Karena apa? Ya, karena kedengkian. Karena kedengkian membawa atau mengakibatkan seorang menolak kebenaran. Jadi min akbari asbabi radil haq al-hasad. Di antara sebab terbesar seseorang menolak kebenaran itu kedengkian. Bukan karena tidak tahu kebenaran, tetapi karena iri hati, karena dengki, sehingga mereka menolaknya. Waliyadzubillah. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi ainur ridha an kulli aibin kalilatun wa ainus sukhti tubdi al-masawiyah. Ainur ridha, mata atau pandangan ridha, menutupi semua kesalahan, dan pandangan benci menampakkan semua kesalahan. Pandangan ridho, jadi apabila kita melihat dengan pandangan ridho, maka semua aib yang muncul pada seorang itu tertutup. Demikian pula orang yang benci, kelihatannya itu buruk-buruknya saja. Jadi sampai saking bencinya orang, sampai mengatakan anak kecil kalau berasal dari katakan pulau bulan tidak lucu. Misalnya bencinya ini, anak kecil itu seharusnya lucu, baik dari pulau ini atau pulau yang lain. Jadi saking bencinya orang itu, kalau melihat anaknya orang lain tidak lucu, subhanallah, tidak boleh seperti itu. Anak ini bukan lucu, ini anak aku lucu. Ya sampai karena sampai benci, karena jenengan ini benci dan iri hati. Ainur ridha an kulli aibin kalilat. Ini pernyataan dari Imam Syafi'i rahimahullah. Ainur ridha an kulli aibin kalilat wa ainus sukhti tubdil masawiyah. Dan pelajaran berikutnya, fi yajib qabulil haqq
qabulul haqq mimman ja'a bih. Wajib menerima kebenaran dari siapapun juga. Wajib menerima kebenaran dari siapapun juga. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima kebenaran dari wanita Yahudi, dari pendeta Yahudi, atau dari orang Yahudi yang mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang Yahudi itu mengetahui kesyirikan, tapi kenapa mereka tidak mau masuk ke dalam agama Islam? Jadi kita wajib menerima kebenaran dari siapapun juga. Tetapi kita harus membedakan antara wajib menerima kebenaran dan mencari kebenaran. Kita wajib mencari kebenaran, wajib menuntut ilmu kepada seorang guru yang kita ridhoi akidahnya, manhajnya. Demikian. Tidak boleh kita carilah kebenaran dari siapapun juga. Ini tidak boleh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama akhafu ma akhwafu ala ummati al-a'immatul mudillin." Yang paling aku khawatirkan kepada umatku adalah imam-imam yang menyesatkan umat. Jadi lain pembahasan wajib menerima kebenaran dan pembahasan mencari kebenaran. Kalau mencari kebenaran, carilah kebenaran kepada ahlinya, kepada orang-orang yang kita ridhoi akidahnya. Karena apa? Karena ini yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, ini yang diwasiatkan oleh para sahabat, para tabi'in. Muhammad bin Sirin berkata, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khudhu dinahu." Sesungguhnya ilmu agama adalah agama itu sendiri. Ilmu itu agama. Maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama. Lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama. Jadi mereka para tabi'in datang kepada Mu'adz bin Jabal, minta wasiat, wahai Mu'adz, sepeninggalmu kami ini menuntut ilmu kepada siapa? Mu'adz berwasiat, belajarlah kepada Abdullah bin Mas'ud. Demikian. Di akhir-akhir ini mereka para penuntut ilmu mendatangi Syekh bin Baz rahimahullah sebelum meninggal dunia. Mereka bertanya, wahai Syekh, sepeninggalmu kami belajar kepada siapa? Lalu Syekh bin Baz rahimahullah berkata, belajarlah kepada Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Belajarlah kepada Syekh Al-Jibril, belajarlah kepada Syekh Al-Fauzan. Demikian. Jadi sampai zaman ini para ulama mengarahkan belajarlah kepada beliau. Beliau adalah orang yang layak diambil ilmunya, berada di atas akidah yang lurus. Demikian. Jadi pembahasan wajib menerima kebenaran dan mencari kebenaran kepada ini babnya beda. Jangan disamakan. Jangan disamakan. Janganlah kita, terutama sekarang ketika media sosial itu tersebar di mana-mana, jangan melihat kajian dai-dai ahlul bidah, dai-dai subhat, dai-dai yang membolehkan kesyirikan, dai-dai yang membolehkan bid'ah, dai-dai yang membolehkan unjuk rasa. Ini mereka tidak layak diambil ilmunya. Walaupun terkenal itu bukan berarti orang itu berada di atas kebenaran. Karena syarat di atas kebenaran itu harus berada di atas akidah yang lurus berdasarkan Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Tidak karena tidak masalah. Yang penting lurus akidah. Demikian. Jadi menerima kebenaran pembahasannya lain
dan juga mencari kebenaran. Apakah hadis Abu Hurairah diambil pelajaran? Kita boleh belajar kepada siapa? Setan. Jadi muridnya setan boleh nggak? Tidak boleh. Tetapi ketika setan menyampaikan kebenaran, kita wajib apa? Menerimanya. Demikian. Maka harus kita pahami. Jangan kita menjadi pahlawan kesiangan. Kita melihat YouTube, melihat kajian dai yang terkenal, yang tukang fitnah, dai syubhat tapi terkenal, lalu kita mengatakan saya ambil baiknya dan saya tinggalkan buruk. Para ulama mengatakan al-qalbu dha'ifah, hati itu lemah, wa syubhatu khattafah, syubhat itu menyambar-nyambar. Demikian. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi fadlul insaf, keutamaan sikap yang adil. Keutamaan sikap yang adil, sikap yang objektif. Jadi orang-orang jahiliyah itu tidak memiliki keadilan, tidak memiliki sikap yang objektif. Sehingga apabila ada orang yang menyampaikan kebenaran, mereka menilainya secara subjektif. Orang tersebut saya tidak suka, maka mereka menolaknya. Allah Ta'ala berfirman, kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzdzabtum kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Setiap kali datang seorang rasul yang datang kepada kalian tidak sesuai dengan syahwat kalian, sebagiannya kalian bunuh dan sebagian lagi kalian dustakan. Orang Yahudi demikian. Orang Yahudi Bani Israel membunuh para nabi dan para rasul. Jadi ukuran mereka kebenaran dan kebenaran itu adalah apabila mereka suka. Kalau mereka suka kepada orang yang menyampaikan, mereka menerima. Itu pun sesuai dengan selera mereka. Kenapa? Karena kedengkian. Karena mereka tidak memiliki keadilan. Orang yang adil, orang yang insaf, orang yang objektif itu menerima kebenaran walaupun dari orang lain. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika berdebat berkata, inni as'alullah an yudhiral haqqa ala khasmi. Aku berdoa kepada Allah agar Allah menampakkan kebenaran melalui lawan debat. Imam Syafi'i debat dengan seorang ulama. Imam Syafi'i mengatakan, aku berharap Allah menampakkan kebenaran melalui lawan debat. Aku akan menerimanya dengan lapang dada. Demikian hebatnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Aku berharap Allah menampakkan kebenaran melalui lawan debat. Ada debat panjang lebar, adu dalil, adu argumentasi. Imam Syafi'i menyatakan demikian. Nabi SAW meminta kepada Allah kalimat yang adil dalam keadaan marah dan dalam keadaan ridho. Nabi SAW berdoa, wa as'aluka kalimatal haqqi wal adli fil ghadabi war ridha. Ya Allah, aku meminta kepadamu kalimat yang hak, kalimat yang adil dalam keadaan marah dan dalam keadaan ridha. Mayoritas manusia kalau ridho itu bisa objektif, bisa bijaksana, tapi kalau dalam keadaan marah tidak bisa. Kalau marah, ia menilai adalah kebenciannya, ia menilai adalah kedengkian dan seterusnya. Jadi hendaklah kita selalu minta kepada Allah agar Allah menganugerahkan kita sikap yang adil, kalimat al-haqq wal adl fil ghadabi war ridha. Yang beriman itu demikian, dalam keadaan marahnya saja adil,
Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Tegakkanlah keadilan karena Allah. Jadilah saksi yang menegakkan keadilan karena Allah, bukan karena duit, bukan karena maju tak gentar membela yang apa? Ayat. Bilillah wala yajriyannakum syana'anu qaumin. Janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum menyebabkan kalian tidak berlaku adil. I'dilu, berlaku adillah. Huwa aqrabu littaqwa. Adil itu lebih mendekatkan kepada ketakwaan. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ini ayat yang sangat agung. Kita ini diperintahkan adil. Kita menilai saudara kita, menilai orang lain, nilailah dengan adil. Bukan main perasaan. Bukan main perasaan. Kalau orang itu menuruti perasaannya, tidak akan berlaku adil. Allah mencintai orang-orang yang adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Semuanya Allah mencintai orang-orang yang adil. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Orang yang adil itu melihat kebenaran jelas. Walaupun dari orang yang tidak mereka suka, ini benar itu. Ini benar. Keluarganya salah, ini salah. Walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin, walaupun kata Allah kepada diri kalian sendiri, oh saya salah. Awil walidain, atau kepada orang tua, wal aqrabin, atau kepada kerabat dekat. Jadi adil itu tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang adil adalah orang-orang yang mulia, yang dicintai Allah. Innallaha yuhibbul muqsitin. Adapun orang ketika melihat kesalahan pada dirinya, pada keluarganya, tutup mata. Tapi kalau kesalahan yang dilakukan oleh orang jauh jelas, itu ibaratnya semut di seberang lautan apa? Kelihatan. Kaca di pelupuk mata. Jadi kaca di pelupuk mata berarti ketek bisa kaca, tidak kelihatan. Jadi kaca di pelupuk mata tidak kelihatan, semut di seberang lautan kelihatan. Itu orang yang tidak adil. Itu adalah orang-orang yang tidak adil. Akibatnya mereka tidak mau menerima kebenaran kecuali dari orang-orang yang mereka cintai saja. Orang-orang yang adil tidak demikian. Itu kebenaran, saya wajib menerimanya. Yang menyampaikan tidak saya cintai, suatu saat saya akan mencintai. Yang penting sudah punya perilaku adil. Karena adil itu mendekatkan kepada ketakwaan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang-orang yang adil. Demikian apa yang kita sampaikan pada kajian malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.